Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna fi lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, sebil khusus ketua DKM Masjid Jami Darussalam, juga guru kita bersama Ustadz Musonif selaku imam. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua yang hadir, yang semoga bertambahnya usia, bertambahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah di malam yang mubarakah ini tidak terasa tarawih begitu cepat, Ramadan begitu cepat. Ini malam di fase yang ketiga, yaitu 10 akhir Ramadan. Fadilahnya adalah idqu minan nar, dibebaskan dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan jamaah yang hadir semua Allah tetapkan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga, lalu surga bertanya kepada Allah, "Buat siapa aku ciptakan wahai Allah?" Maka kata Allah, untuk orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Lalu begitu pun neraka ketika sudah diciptakan, buat siapa ya Allah aku ciptakan? Karena neraka itu narun, bahasa Arabnya artinya api. Kalau surga itu bahasa Arab jannah, taman. Yang namanya taman itu adalah pemandangan yang indah, yang kadang kita terlena saking asiknya melihat bagaimana pemandangan yang luar biasa memikat hati. Itulah orang yang punya iman dan amal soleh dimasukkan ke dalam surga. Kapan batasnya? Abadan selama-lamanya. Kalau masuk ke dalam neraka juga sama, abadan selama-lamanya. Maka ketika neraka bertanya kepada Allah, untuk siapa ya Allah aku ciptakan? Buat orang yang kafir, buat orang yang ingkar, buat orang yang tidak beriman kepadaku, dan dia berbuat maksiat kepadaku. Dia tidak mau taubat, dia tidak mau daripada menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muslim. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan ini bulan ladang amal kita, Pak. Panennya kita umat Nabi Muhammad adanya di bulan Ramadan. Pahala luar biasa begitu banyak hadirin. Sampai Nabi sampaikan di 10 awal Ramadan, awaluhu rahmah, berisikan rahmat dari Allah.
Makanya saking 10 awal berisikan rahmat, subhanallah, yang namanya masjid musola di awal-awal Ramadan Pak ramai banget. Tapi alhamdulillah Masjid Jami Darussalam kayaknya sama dari awal sampai akhir, kayak nggak ada perubahan ini. Amin. Ini ada sekitar 750 ada ya. Lebih di luar banyak hadir. Iya, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid kalau ramenya pasca Ramadan seperti ini Pak, dipertahankan sholat berjamaahnya, Bapak dapat jaminan dari Allah, yarzuqhu minal halal. Itu dompet nggak mungkin nggak ada isinya Pak. Selalu penuh terus, amin. Iya, selalu dibawa terus di dalam kantong hadirin. Isinya nggak tahu. Jamaah rahimakumullah, jaminan dari Allah, orang yang menjaga sholat berjamaah itu rezekinya digampangin nama Allah. Apalagi jamaah rahimakumullah, kita nih mohon maaf lagi butuh biaya buat anak-anak kita sekolah, jaga sholat berjamaahnya, dan kita pesan ke anak kita jaga sholatnya. Itu yang membuka pintu rezeki. Yang kedua, biar barokah, istiqomahkan membaca Al-Quran. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, di Masjid Darussalam ini punya target minimal 3 kali hatam Quran ya, insyaallah ya. Amin ya. Kalau bapak-bapak sih insyaallah 2 juz setiap hari lewat, 2 juz lewat. Iya lewat, enggak kena lewat mulu. Iya enggak, masya Allah. Jamaah rahimakumullah, apa enggak malu sama anak kita kalau sore jam 5 tadarus Quran Pak? Baca surah An-Naba sampai Anas, subhanallah, tuh anak-anak kita. Lah bapaknya mohon maaf panteng hadirin, bukan bapak-bapak sini ya, bukan. Saya cerita bapak-bapak sono. Iya, Pondok Timur agak ke sono. Ya rahimakumullah, banyak waktu yang terbuang sia-sia, tidak bermakna. Al-Quran ada, kesempatan ada, tapi malas untuk kita baca. Padahal jelas ketika rumah kita disibukkan dengan tilawah Al-Quran, maka kita yang membacanya, lalu yang mendengarkannya, termasuk rumah yang sering dibacain Al-Quran, maka rumah yang dipenuhi rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang ketiganya, biar keluarga barokah itu, di samping jaga sholat, jaga itu tilawah Quran. Yang ketiga, biasain sodakoh. Yang namanya sodakoh itu kan yang penting ikhlas Bapak Ibu. Buat apa 2.000 nggak ikhlas? Masih mendingan 150 ikhlas hadirin. Benar nggak Pak? 150.000 ikhlas. Ini kalau kita punya rezeki jamaah rahimakumullah, biasain kita sodakoh. Apa manfaat sodakoh? 1, orang sodakoh itu jamaah rahimakumullah, as-sodaqatu daf'ul bala wa tazribu rizki. Orang yang bersodakoh itu menolak bala musibah bencana dan mempermudah rizki. Ini jamaah rahimakumullah, saya mau cerita ya, mudah-mudahan cerita ini sampai sekitar jam 11 hadirin. Iya, amin Pak. Iya, ntar saya diam-diam turun hadirin lewat sono. Jamaah rahimakumullah, ada seorang yang memang dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya itu hanya sehari. Di zaman ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini anak muda kaya raya jamaah rahimakumullah. Dia mau berumah tangga, cuman malaikat Israel udah pesen sama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, itu anak muda yang mau menikah itu cuman hanya sehari hidupnya. Jamaah rahimakumullah, cuman ini kata malaikat Israel, rahasiain, jangan kasih tahu. Jadi kita nih jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dirahasiain yang namanya kematian Pak. Kalau dikasih tahu sama malaikat Israel, seandainya jamaah rahimakumullah, nih malam Jumat Israel datang pulang, saya malam Jumat depan bakal datang, bakal nyabut nyawa situ. Saya yakin hadirin mohon maaf kalau dikasih tahu bahwa kita bakal mati seminggu lagi, kayaknya enggak ada gairah hidup hadirin. Iya, dibeliin baju bagus banget buat lebaran dari istrinya, harganya
2,5 juta hadirin, cakep banget. Kata istrinya, "Papa, ini baju Pak, ya Allah paling bagus banget, saya nyari paling jauh. Ini baju harganya 2,5 juta Pak. Buat Papa, saya ikhlas, saya ridho. Karena emang suaminya udah dikasih tahu seminggu bakal meninggal hadirin. Mohon maaf ya Ma, mohon maaf. Bukan saya nolak, karena percuma juga Mama beli baju bagus-bagus, seminggu lagi mati gitu kan." Iya, jadi kan ada hikmahnya kita dirahasiain nama Allah. Punya duit banyak juga nggak ada gairah hadirin. Termasuk punya makanan bagus-bagus, enak-enak. Dikasih tuh lauk sama istrinya jamaah rahimakumullah, ada rendang, ada sate, ada ayam bakar. Makan Pak, makan enggak. Seminggu lagi mati. Seminggu lagi mati saya. Jadi nggak ada gairah hadirin. Makanya dirahasiain nama Allah Subhanahu wa taala agar kita ini waspada dan siap-siap. Al-mautu ya'ti bagdatan, kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak pandang siapapun orang itu. Tidak pandang orang tua, tidak pandang muda, tidak pandang kaya, tidak pandang miskin. Bahkan kadang-kala mohon maaf, menurut survei, menurut konsensus, orang yang banyak mati duluan itu usia produktif antara 15-20. Jadi yang usia 30 ke atas nih kayak kita nih aman hadirin, aman. Iya. Karena apa jamaah rahimakumullah? Survei membuktikan, berita di TV subhanallah banyak kejadian yang luar biasa. Mengagetkan berita itu. Ada anak muda kumpul 10 orang bikin minum oplosan. Ternyata 10 orang mati dengan overdosis gara-gara minum oplosan. Belum pernah saya dengar di berita jam 5 saya cari-cari hadirin. Ada aki-aki usia 75, pada rombongan mati 10 orang gara-gara minum oplosan hadirin. Enggak ada. Kalau sudah usia 50, 60, alhamdulillah jamaah rahimakumullah, udah wayah nak ingat akhirat. Di dalam Al-Quran kalau sudah usia 40 tahun, nih kayak kita nih yang hadir nih, ya 40 tahun rata-rata ini kan ya, 40 tahun lebih 20 kan, iya. Udah waktunya Pak, jangan jauh sama rumah Allah. Kalau bisa mu'alaqun fil masjid, bagaimana hati kita ini terus rindu dengan rumah Allah. Apalagi di 10 akhir Ramadan nih Pak, banyakin i'tikaf. Habiskan itu 10 akhir Ramadan i'tikaf, minta sama Allah supaya dapat malam kemuliaan. Amin ya rabbal. Banyak-banyaklah ketika sudah usia 40, 50, 60 udah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah rahimakumullah, Allah akan mengakhirkan kehidupan seseorang tergantung kebiasaan. Silakan minta dalam hati kita, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan saya sedang membaca Al-Quran ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan hatiku sedang berzikir ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan saya sedang sholat ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan saya sedang berderma ya Allah. Niatkan Allah supaya mewafatkan kita dalam kondisi kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, karena kultum ya kultum itu nggak usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ya ceramah itu lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Ya. Karena kalau bertele-tele ke Jakarta beli burung pelatuk, lama-lama takut jamaahnya ngantuk. Tapi mohon maaf, jangan pernah suudzon sama tetangga Pak. Kalau ada tetangga kita lagi duduk dengerin taklim lalu dia begini, bisa jadi lagi zikir hadirin. Jadi jangan suudzon, jangan nyangka dia tidur. Nanti survei membuktikan kalau kita bubar masih begitu enggak gitu ya. Jamaah rahimakumullah, burung pelatuk doyan ular, kalau ngantuk jamaahnya takut pada ngiler ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Beli ketupat sama Bapak Atin, mohon maaf lahir batin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah salak, buah jeruk, buah duku, itulah nama-nama buah hadirin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.